Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Nah, kembali lagi bersama Ibu Ana pada pembelajaran agama Islam pelajaran 2. Sebagaimana pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang memahami makna surah Al-Kafirun. Sekarang kita akan belajar pelajaran 2. Namun sebelumnya, kepada anak-anakku yang belum pernah subscribe, silakan di-subscribe dulu ya. Yang sudah pernah subscribe, terima kasih banyak. Jangan lupa di-like and share supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari Ibu Ana. Terima kasih. Nah, inilah pembelajaran 2, yaitu kita akan mempelajari tentang ketika bumi berhenti berputar. Wah, kayaknya judulnya sudah agak menakutkan ya. Ketika bumi berhenti berputar. Dan apa itu berhenti berputar? Berarti sudah kiamat. Kalau bumi sudah berhenti berputar, berarti itu kan tandanya sudah kiamat. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Bersama Ibu Mas Dana Mashkur, Guru PAI SDN 007 Nunukan. Ya. Nah, alangkah lebih berkahnya sebelum kita memulai pelajaran, maka lebih baik kita berdoa dulu. Ibu pandu doanya ya. Ayo kita angkat tangannya bersama-sama. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita berdoa, kita perlu mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. 2. Menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang apa sih itu hari akhir? Apa maknanya hari akhir itu? Nah, silakan disimak ya. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Nah, inilah makna hari akhir ketika seluruh dunia, seluruh bumi beserta isinya semuanya akan hancur. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada macam-macam hari akhir. Nah, hari akhir itu terbagi dua anak-anakku semuanya. Yang pertama adalah kiamat sugro. Ya, kiamat sugro itu artinya kiamat kecil. Nah, inilah yang sudah sering terjadi pada saat ini, yaitu sudah banyak terjadi tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita semua manusia untuk segera beriman, beribadah kepada Allah. Ini sudah banyak terjadi nih, kiamat-kiamat kecil. Nanti kita akan pelajari bagaimana kiamat kecil itu. Nah,
hari akhir yang kedua yaitu kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Nah, inilah yang amat kita takutkan ya, tapi kita berdoa mudah-mudahan kita tidak mendapatkan yang namanya kiamat besar. Artinya, ketika kita mendapatkan kiamat besar, maka pada saat itu kita sudah dalam keadaan tidak beriman. Karena kiamat itu tidak besar itu tidak akan datang ketika masih ada di muka bumi ini yang masih beriman dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah sebelum datangnya kiamat besar. Berarti kita masih dalam keadaan beriman. Nah, bagaimanakah contoh kiamat sugro itu? Atau kiamat kecil? Nah, coba dilihat baik-baik ya. Yang pertama adalah gunung meletus. Nah, ini sudah sering terjadi terutama di Pulau Jawa ya, banyak gunung berapi dan sudah berkali-kali meletus. Nah, itulah contoh kiamat sugro. Yang kedua adalah gempa bumi. Ini juga sudah sering terjadi. Terjadinya guncangan di bumi yang menewaskan banyak manusia. Nah, itu adalah sudah tanda-tanda kecil kiamat. Kemudian tsunami. Nah, masih ingat tsunami yang pernah terjadi di Aceh? Ada ratusan ribu manusia yang wafat pada saat itu. Nah, itu adalah tanda kiamat sugro. Kemudian air bah, banjir bandang. Nah, ini baru-baru terjadi ya di Luwu ya, banjir bandang. Ya. Nah, banyak juga manusia yang tewas pada saat itu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian terjadinya kematian seseorang. Ada ketika banyak orang yang meninggal, saudara kita atau siapapun yang meninggal itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat segera yang ditunjukkan oleh Allah untuk menyentuh kita dan mengingatkan kita manusia untuk segera kembali kepada Allah, kembali beribadah dan bertakwa kepada Allah. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, contoh kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Nah, inilah yang kita takutkan semua. Tetapi kita tidak boleh terlalu takut karena memang kita akan mendapatkan kiamat kubro ini. Yang penting kita bekali diri kita apa yang akan kita bawa untuk di akhirat kelak. Nah, bagaimanakah kiamat kubro itu? Yaitu yang pertama, matahari, bumi, dan planet-planetnya sudah tidak berjalan pada porosnya. Nah, itu artinya apa? Maka planet-planet itu akan saling bertabrakan antara satu sama lain. Ketika planet sudah bertabrakan, maka terjadilah goncangan di bumi ini. Nah, ini bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk pun di muka bumi ini yang akan hidup. Semua akan mati. Dan semua akan berterbangan, manusia akan berterbangan seperti anai-anai, seperti kapas yang berterbangan, dan tidak ada lagi pada saat itu yang bisa saling menolong antara satu sama lain. Karena seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi di awal, kiamat itu akan muncul, akan datang ketika tidak ada lagi manusia beriman di muka bumi ini. Hanya kita berdoa semoga tidak mendapatkan kiamat kubra ini. Nah, selanjutnya silakan kalian perhatikan gambaran hari kiamat. Nah, ini gunung meletus, mengerikan banget ya anak-anakku semuanya. Terjadinya tsunami, ini planet-planet, bintang, semuanya akan bertabrakan, ya. Tanda hancurnya bumi ini, kita akan lari kemana kalau terjadi saat seperti ini? Kemudian planet-planet, bumi, planet akan hancur, matahari akan terbelah, dan dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa nanti ketika kiamat itu akan sudah dekat,
kiamat besar itu dekat, maka matahari ini akan letaknya 1 jengkal di atas kepala kita. Coba bayangkan betapa panasnya itu ya. 1 jengkal. Sekarang saja kita lihat matahari akan letaknya jauh dari bumi kita, akan terasa panas ketika siang hari. Nah, bagaimana ketika matahari ini akan berada 1 jengkal di atas kepala kita? Bayangkan kita semua akan terbakar. Itulah gambaran tentang kiamat besar. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tanda-tanda hari kiamat. Ya, apa saja tanda-tanda hari kiamat itu? Silahkan disimak baik-baik, karena nanti akan Ibu berikan tugas ya. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Nah, ini sudah banyak ya ulama-ulama kita yang wafat, itu adalah tanda-tanda hari kiamat. 2, ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Bahkan ada wacana kalau agama akan dihapuskan, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Nah, itulah semua tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. Nah, coba, ini sudah banyak yang terjadi. Orang tua membunuh anaknya, atau bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya. Saling bersaudara, saling bunuh-bunuhan. Auzubillah min dzalik. Semoga itu tidak terjadi kepada kita semua. Ya, itu tanda-tanda hari kiamat. Berikutnya adalah banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan. Nah, ada yang seperti ini, atau bahkan banyak kita lihat yang seperti ini. Laki-laki ingin menjadi perempuan, dan perempuan ingin menjadi laki-laki. Dan perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki. Nah, jangan sampai itu terjadi kepada kita anak-anak semua. Selanjutnya adalah banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Dan ini juga sudah terjadi. Ya. 6. Minuman keras dan barang-barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Coba lihat, banyak yang sudah dihukum gantung gara-gara narkoba ini ya. Atau mengisap lem. Nah, hati-hati anak-anakku. Jangan sampai mendekati hal seperti itu. Satu kali saja kalian coba merokok, mengisap lem, atau apapun itu yang bisa membuat kalian jadi berangan-angan atau hilang kesadaran. Jangan sekali-kali kalian dekati. Karena satu kali kalian mencoba, maka kalian akan ketagihan. Ya, itu pesan dari Ibu. Dan semua itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Selanjutnya munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Ini sudah ada ya, sudah ada pernah terjadi ya. Mengaku mendapatkan mimpi dari Allah dan ditunjuk sebagai nabi. Bahwa sebenarnya yakinlah bahwa nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Dan ketika ada yang mengaku dirinya sebagai nabi atau rasul, maka itu yakinlah bahwa itu adalah nabi palsu. Dan itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Nah, selanjutnya kita pelajari tentang hikmah mempercayai hari akhir. Apa saja hikmahnya kita percaya kepada hari akhir? Nah, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya, nah, itu hikmahnya. Kemudian hikmah yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Ya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Hikmah yang berikutnya, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dan melakukan pekerjaan. Hikmah yang berikutnya adalah selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Kalau kita mempercayai hari akhir,
Nah, inilah hikmah atau manfaat yang akan kita dapatkan anak-anakku semuanya. Dan terakhir adalah tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, pekerjaan rumah, dan sebagainya. Ya, buat anakku. Anakku harus tetap semangat. Selanjutnya, nah, setelah kalian tadi menyimak pembelajaran dan materi dari ibu, penjelasan ibu dengan baik, maka ini ada tugas untuk kalian kerjakan semua di rumah. Yang pertama adalah satu, jelaskan arti hari kiamat. Tadi sudah dijelaskan ya. Soal yang kedua adalah sebutkan contoh kiamat sugro dan kiamat kubro. Soal yang ketiga, sebutkan 4 tanda-tanda datangnya hari kiamat. Soal yang keempat, sebutkan 4 hikmah mempercayai hari kiamat. Dan soal yang kelima, jelaskan perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Ini kalian jelaskan sebanyak-banyaknya. Paling banyak yang kalian jelaskan, semakin banyak nilainya. Inilah soal tugasnya untuk hari ini ya. Silahkan tugasnya ibu tunggu. Kalian tulis dengan baik, jawab dengan baik, kemudian difoto dan kirim boleh kirim japri ke WhatsApp pribadi ibu atau dikirim ke classroom. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.